Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini masuk semua atau ada yang sakit atau yang bagaimana? Ada yang izin dulu. Ada yang izin kenapa? Nikah dulu, nikah kan? Belajar kamar. Oke. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang biasa berbagi dengan sedekah, hibah, dan hadiah. Di sini Ibu ada 3 gambar nih. Yang pertama ada yang tahu apa itu? Gambarnya tentang apa? Uang. Beli uang. Kemudian Itu rumah. Apa itu? Beri tanah. Oke, yang pertama yaitu sedekah. Sedekah menggunakan uang. Yang kedua yaitu hadiah itu kado ya, bukan buku ya Mas. Yang terakhir Ada buku, Bu. Ada buku. yang terakhir yaitu hibah berupa rumah. Siap. Kemudian ada pengertian sedekah, hadiah, dan hibah. Sedekah yaitu pemberian sukarela kepada orang lain dengan niat ibadah dan mencari ridho Allah, biasanya ditujukan kepada yang membutuhkan. Sedekah yaitu pemberian bantuan atau pertolongan berupa barang jasa dengan ikhlas dan hanya mengharapkan ridho Allah. Yang kedua yaitu hadiah. Hadiah yaitu memberikan sesuatu dengan alasan tertentu seperti kasih sayang, rasa hormat sebagai penghargaan. Yang ketiga yaitu ada hibah. Hibah yaitu memberikan kepemilikan harta kepada orang lain tanpa sebuah imbalan atau secara cuma-cuma. Selanjutnya itu ada rukun dan syarat. Sedekah, hadiah, dan hibah memiliki syarat dan rukun yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sedekah disyaratkan diberikan oleh orang yang berakal, yaitu orang yang berakal itu orang yang tidak gila. Ikhlas karena Allah, yaitu mengharap sebuah ridho Allah, dan harta yang halal. Tentunya harta yang halal itu tidak harta dari curian. Selanjutnya yaitu rukun. Ada pemberi, penerima, dan ada harta atau barang yang disedekahkan. Kemudian yaitu ada hadiah. Hadiah harus diberikan oleh orang yang mampu, barangnya halal dan diterima oleh penerima. Rukunnya adalah ada 3 sama saja dengan hadiah. Yang pertama yaitu ada pemberi, penerima, dan ada barang yang akan dihadiahkan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu ada hibah. Selanjutnya ada hibah. Hibah disyaratkan dilakukan saat pemberi masih hidup. Ada serah terima atau ada ijab kabul dan diberikan tanpa paksaan. Rukunnya yaitu ada 3 ya, sama aja. Yang pertama yaitu ada pemberi, ada penerima, dan ada barang yang dihibahkan. Selanjutnya ada hikmah. Hikmahnya ada 6. Yang pertama yaitu melipat gandakan rezeki. Rezeki yang dihibahkan maupun yang disedekahkan maupun diberikan kepada orang lain itu tidak akan berkurang, malahan melipat gandakan. Yang kedua yaitu terhindar dari sifat kikir atau sifat pelit. Biasanya yang dikenal yaitu masjid, ya kan? Yang ketiga yaitu memberikan kebahagiaan atau kegembiraan kepada orang lain. Yang keempat, menyambung tali persaudaraan agar tidak terputus. Yang kelima yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yaitu sebagai rasa syukur atas nikmat yang diberikannya. Selanjutnya yaitu ada perbedaan. Sedekah, hadiah, dan hibah memiliki perbedaan utama dalam niat
udah sesi diskusi ya. Ibu bagi sudah di kasur, kemudian nanti perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dapat hadiah ada. Hadiahnya nanti dikasih bintang 5 kok Mas. Cireng, nggak apa-apa. Bintangnya ada di mana? Bintangnya di mana Bu? Bintangnya dinilai dong. Cireng Kak. Cireng. Beri waktu 5 menit. Cukup 5 menit? Cukup bukan 5 menit? 10 menit. Oh, 10 menit. Oke. Sudah selesai Bu. Udah. Monggo, silakan dipresentasikan perwakilan kelompok. Ya, monggo. Maju ya, Mas. Mati ya. Iya dong. Saya belum mati. Ya, studi kasus setelah berhasil menyelesaikan proyek besar berupa yang melibatkan lintas departemen, PT Harmoni Abadi memberikan hadiah berupa liburan akhir pekan pagi seluruh anggota tim sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan dedikasi mereka. Hadiah ini diberikan sebagai pengakuan atas pencapaian mereka dalam menyelesaikan proyek dengan tepat waktu dan hasil yang memuaskan. Bagaimana pandangan kelompok tentang efektivitas pemberian hadiah dalam meningkatkan motivasi kerja tim? Jawaban dari kelompok kita. Pandangan kelompok kami tentang efektivitas pemberian hadiah dalam meningkatkan motivasi kerja tim itu cenderung positif karena hadiah yang diberikan anggota tim. Pemberian hadiah seperti ini benar-benar memberikan insentif yang menyenangkan dan memperkuat ikatan antar tim, meningkatkan semangat untuk bekerja lebih keras dan proyek mendatang. Kelompok mungkin sepakat bahwa penghargaan semacam ini dapat menciptakan atmosfer kerja yang lebih positif dan mendorong karyawan untuk terus berprestasi. Namun kelompok juga dapat mencatat bahwa hadiah sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi anggota tim agar lebih efektif. Terima kasih Mas. Ya. Selanjutnya yaitu aku. Ya monggo. Iya. Tunggu ya Pak. Oh bayar Mas. Dari kelompok Dr. Hibah studi kasus bagi seorang pengrajin batik muda di Pekalongan menerima hibah berupa peralatan membatik modern dari sebuah yayasan yang fokus pada pelestarian budaya lokal. Pertanyaannya, apakah kalian setuju dengan tindakan orang yang memberikan barang bekas layak pakai seperti peralatan membatik modern yang dihibahkan kepada bayi tersebut jika tidak berikan alasan? Kalau kami menjawab, setuju sepenuhnya bahwa hibah barang bekas layak pakai seperti peralatan membatik modern ini adalah langkah yang sangat positif dan berpotensi berkelanjutan. Terima kasih Mbak Irma. Selanjutnya Mbak saya. Sebaiknya terusnya memberikan makanan gratis dan mengadakan buka puasa bersama. Ternyata tidak hanya membantu sesama, tetapi juga membawa berkah bagi usahanya sendiri. Pelanggan baru berdatangan karena tergerak oleh kedermawanannya. Rezeki tak terduga pun menghampiri dan suasana warung menjadi lebih positif. Apa saja hikmah pelajaran yang dapat diambil dari kisah Pak Dodi? Nah, jadi jawabannya adalah hikmah yang kelompok kami bisa ambil dari kisah Pak Dodi adalah bahwa kebaikan dan kepedulian Pak Dodi melalui sedekah menciptakan efek domino positif. Tidak hanya meringankan beban sesama, tetapi juga membangun reputasi baik bagi usahanya. Tindakan dermawan ini menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, meningkatkan semangat karyawan, membuka peluang kolaborasi tak terduga, dan bahkan diyakini dapat mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Membuktikan bahwa bisnis yang beretika dan peduli memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ustaz. Selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video tentang berbagi. Yang ini akan Ibu tugaskan atau PR ya untuk menganalisis sebuah video yang Ibu telah tampilkan di depan ini.
puasa. Sayur sama tempe goreng aja ya, biar cukup buat berdua. Hah? Tempe lagi? Sekali-sekali tidak goreng dong Pak. Bentar lagi buka puasa, tapi aku belum bisa beli makanan. Nah, hari ini nggak ada penghasilan. Alhamdulillah. Tuh kan, benar kata Bapak. Baik, terima kasih. Karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan dan Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya kalian di ruang kelas ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kalian kelak nanti. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum